Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbagi kepada kita makna hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya tersebut. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu kita rayakan? Atau peristiwa yang terjadi sekitar 2000 tahun itu, 2000 tahun yang lalu itu kita rayakan. Nah, yang kedua, apa makna teologis daripada kenaikan seorang juru selamat ke surga? Jadi dua hal ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus karena kita meyakini dan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Itu yang pertama. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memang nyata dan pernah ada di bumi ini. Kalau ditanya pada hari ini, Tuhan Yesus ada nggak secara jasmani di dunia ini? Tentu saja kita jawab tidak ada. Nah, mengapa tidak ada? Karena ada peristiwa di mana Tuhan Yesus disaksikan oleh murid-muridnya dan beberapa orang lagi di dekat Yerusalem bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga. Bahkan malaikat-malaikat juga ada pada waktu itu di situ. Artinya, kalau Tuhan kita Yesus itu naik ke surga, dia bukan sebagai orang yang sudah wafat, tetapi dia adalah orang yang hidup, yang kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, secara teologis, apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Maknanya adalah bahwa posisi Tuhan seharusnya di posisinya yang sebenarnya, yaitu memerintah di surga, di kerajaan surga, di langit, di atas, di tempat yang bukan di dunia ini. Dan memang dia ada di singgasananya di sana, karena dia adalah seorang raja. Nah, yang kedua adalah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak mati. Kalau hidup maknanya adalah dapat berusaha, dapat bekerja, dapat menolong, dapat menyertai, dan dapat juga memperhatikan kita. Tuhan yang hidup ini, yang ada di surga ini, melakukan semua aktivitas itu sampai pada hari ini kepada semua jemaatnya yang ada di muka bumi ini. Sehingga kita memiliki Tuhan yang tahu apa yang terjadi di dunia ini. Bukan Tuhan yang tidak mengenal siapa umatnya. Kita tahu Tuhan Yesus menggambarkan dirinya adalah seorang gembala. Dan kita adalah domba-dombanya. Yang berikutnya lagi makna teologisnya adalah bahwa Tuhan itu di surga bekerja juga untuk menyediakan tempat bagi umatnya. Setelah dia naik ke surga, kita yang masih tinggal di muka bumi ini harus mengalami kehidupan di dalam proses kehidupan yang normal. Kita makan, kita minum, kita sakit, kita sehat, kita muda, kita tua, bahkan secara jasmani kita harus mengalami yang namanya kematian secara daging. Maka Tuhan tidak mau roh kita itu tidak punya tempat. Maka Tuhan di sorga sudah memberikan tempat, menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Karena suatu hari jasmani kita ini akan berhenti. Dan Tuhan menyediakan tempatnya di sana. Sesuai dengan berapa banyak umatnya yang tetap setia, yang tetap bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Nah, kalau kita memaknai atau kalau kita hari ini sudah mengerti bagaimana hari kenaikan itu dan apa makna teologisnya, kita diminta Tuhan pada hari ini bahwa yang pertama kita harus percaya dulu bahwa Yesus adalah Tuhan yang ada di surga dan dia tetap memperhatikan kita
yang ada di muka bumi. Dia sudah mengutus rohnya atau Roh Kudus bersama-sama dengan kita menguatkan jemaatnya yang tetap masih ada di bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi jemaat atau umat Tuhan yang sudah mati, maka Tuhan sudah menyediakan tempat di surga supaya roh kita tidak berada di tempat yang lain, tetapi dekat bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga kalau kita imani setiap orang percaya Yesus yang meninggal, kita katakan dia kembali ke rumah Bapa di surga. Karena memang Tuhan kita Yesus sudah menyediakan tempat di sana. Maka kita percaya, kita rayakan hari kenaikan Kristus itu sebagai hari kemenangan bagi kita. Makanya kita rayakan. Dan juga selama kita masih ada di bumi, mengapa kita belum sampai ke surga hari ini? Dan Tuhan masih memberikan sebuah nafas kehidupan, kesehatan, rezeki, berkat. Itu tandanya Tuhan masih memberikan waktu kepada kita mengikuti segala proses kehidupan yang normal yang dialami semua orang kepada kita hari ini, untuk kita yang pertama bisa dimurnikan oleh Tuhan. Yang kedua, kita bisa memiliki waktu untuk memuliakan Dia selama ada di dunia ini, supaya orang lain yang belum percaya kepada Yesus itu melihat bahwa anak-anak Tuhan Yesus adalah orang-orang yang betul-betul menginspirasi, yang betul-betul dihormati, yang betul-betul punya kualitas hidup yang sangat-sangat baik. Sehingga misi Allah untuk keselamatan dunia itu terjadi dari hidup orang-orang yang percaya kepada Dia. Dari orang-orang Kristen, dari saya, dari saudara. Jadi hal-hal ini yang membuat kita yakin dan kita merayakan hari kenaikan Kristus ini sebagai pengingat kepada kita bahwa rumah kita sudah disediakan Tuhan di surga. Di bumi kita ini hanya menumpang. Yang kedua, segala proses yang ada itu memurnikan kita, membuat supaya kita lebih lagi beriman, lebih kuat lagi di hadapan Tuhan. Dan supaya ada waktu bagi kita selama di muka bumi ini menjadi berkat bagi sesama dan menyelesaikan misi Tuhan yang Tuhan sudah berikan melalui kehidupan kita di dunia kita, di marketplace kita, di zaman kita, di tempat kita sekarang berada, masing-masing umat Tuhan dari segala penjuru dunia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.